wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto. Pada pertemuan ini kita akan pelajari tentang sistem organ dan homeostasis. Ini adalah bagian dari materi kuliah biologi ya. Jadi untuk yang belum silakan like dan subscribe channel ini untuk melihat dan belajar informasi-informasi menarik lainnya tentang ilmu-ilmu biokimia, biologi dan yang lain. Baik, kita akan melanjutkan dari bagian sebelumnya. Kalau yang belum lihat video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem organ ya. Jadi sistem organ adalah pengelompokan organ-organ yang terdapat dalam tubuh kita berdasarkan fungsinya. Nah, jadi berdasarkan fungsinya tubuh manusia memiliki 10 sistem organ. Di mana 3 sistem sudah kita bahas pada video sebelumnya, sistem pencernaan, respirasi, dan kardiovaskuler. Sedangkan pada pertemuan ini kita akan membahas ke 7 sistem yang lain. Kita mulai dari sistem syaraf. Jadi dalam mempelajari sistem itu kita perlu tahu 2 hal, yaitu ada istilah namanya anatomi. Ya, anatomi ini mempelajari bentuk ya dan tempatnya organnya. Dan yang kedua fisiologi, mempelajari fungsi. Jadi ada 2 ini, anatomi dan fisiologi, selalu berkaitan terus. Nah, yang pertama dari sistem syaraf itu secara anatomi ada otak, ya, sumsum tulang belakang, sel syaraf, ya, dan terakhir adalah organ sensori, termasuk lidah, hidung, mata, ini organ-organ sensori, dan sel-sel peraba pada tangan kita. Telinga juga ya, gendang telinga itu organ sensori. Nah, secara fisiologi fungsinya sistem syaraf adalah menerima informasi dari luar, menerjemahkannya di otak ya untuk diambil keputusan, kemudian merespons, memberikan respons ya keluar, misalnya kita mendengar sesuatu, kita memberi respon melalui suara gitu ya, untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan tubuh, memonitor dan mengontrol aktivitas tubuh. Jadi sistem syaraf. Jadi ini adalah gambar sistem syaraf ya, ada sistem syaraf pusat yang inti ini termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem syaraf perifer atau kalau bahasa Indonesianya tepi. Ya, karena dia di tepi, di ujung-ujung tangan, kaki dan yang lain. Ya, yang kedua adalah sistem endokrin atau nama lainnya sistem hormonal. Nah, sistem hormonal kalau dari namanya aja udah jelas ya, berarti fisiologinya, fungsinya adalah hormon. Apa sih hormon? Hormon itu adalah senyawa yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin. Endo itu artinya dalam. Jadi endokrin ini pelepasannya di dalam tubuh. Si organ ini melepaskan sesuatu mempengaruhi organ lain dalam tubuh. Kalau eksokrin itu luar, misalnya keringat itu eksokrin, ginjal ini keluar eksokrin ya untuk urin. Jadi hormon. Nah, terus kemudian ini mempertahankan homeostasis jangka panjang. Misalnya hormon pertumbuhan, reproduksi dan yang lain. Tapi reproduksi nanti khusus sih pembahasannya. Ya, jadi secara anatomi endokrin ini ada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid di sini, paratiroid, kelenjar adrenal ya, pineal ya di sini. Terus kemudian dari kelenjar-kelenjar ini akan menghasilkan hormon-hormon. Jadi kita semua ini sebenarnya hormon ini. Kenapa? Senang, hormon, dopamin, ya, serotonin, endorfin, senang. Marah, adrenalin. Takut, marah, itu adrenalin. Ikhlas, kortisol. Jadi semua itu hormon ya. Kenapa kalau kita stres? Semua orang tuh kalau stres naik kendaraan itu pasti ngebut. Itu pasti semua orang seperti itu. Kenapa? Itu hormon, dorongan hormon. Adrenalin akan membuat kita istilahnya fly or fight ya. Jadi itu adalah hormon fly or fight ya, itu yang memberikan kita. Jadi kalau lagi biasa manjat pagar nggak bisa, begitu dikejar anjing bukan dipanjat, dilompatin itu pagar yang tinggi tadi, bisa gitu ya. Jadi itu hormon ya. Terus kemudian pankreas ya, diabetes itu karena kerusakan pankreas, karena pankreas rusak tidak bisa menghasilkan hormon lagi. Gonad ya. Timus ini untuk pertahanan tubuh ya, ini hormon juga. Jadi ini yang utama nih ya, sebagian dari otak ini menghasilkan hormon ya. Ada hipotalamus,
pituitary ya. Itu sistem hormon. Nah, selanjutnya sistem reproduksi. Nah, ini kalau di biologi biasanya ini yang paling ditunggu-tunggu ini. Ya, bab sistem reproduksi. Ya. Sistem reproduksi secara fisiologis adalah memfasilitasi keberlanjutan spesies. Sebagai spesies kita punya kewajiban untuk menjaga spesies kita tetap ada di muka bumi. Yaitu fitrahnya semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu pasti punya fitrah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makanya orang-orang yang lagi BT itu ya, LGBT, itu sudah ya katanya lebih rendah daripada binatang gitu ya, kasarnya. Kenapa? Binatang aja berpikir bagaimana melanjutkan keturunannya. Mereka tidak berpikir itu. Tidak mau punya keturunan. Nah, makanya ini agama ini betul-betul dibutuhkan. Jika tidak rusak ini kehidupan sosial. Saya sudah lihat di negara-negara yang agama itu tidak punya peran atau sangat kecil seperti di Jepang, Cina, rusak kehidupan. Cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, cewek suka sama cewek. Ya bahkan saya sendiri punya teman dulu, saya baru tahu ternyata, saya pikir dia wanita, ternyata dulunya laki-laki. Waktu SMP lo bayangkan, dioperasi. Sehingga begitu sudah dewasa, umur 20-an, nggak kelihatan cowok-cowoknya. Ya, karena dari kecil udah diterapi hormon, disuntik hormon, estrogen terus. Jadi kan kumisnya nggak tumbuh, jenggotnya nggak tumbuh, jakunnya nggak tumbuh. Ya dadanya nggak bidang, jadi kayak perempuan ya. Dan payudaranya tumbuh malah. Karena dia disuntik hormon estrogen, itu dari SMP. Begitu 20 tahun, operasi kelamin, selesai, jadi cewek tulen. Nggak kelihatan bedanya. Ya, nggak kayak yang kaleng-kaleng gitu. Ya, jadi gitu. Mengerikan. Nah terus setelah dia berubah jadi cewek, dia punya pacar. Pacarnya cewek lagi. Nah, coba rusak banget kan? Jadi seperti itu kalau tidak ada agama, rusak kehidupan. Nah jadi anatominya, ya pada laki-laki itu ada testis, penis, uretra, dan kelenjar aksesoris. Pada perempuan ini ada ovarium, rahim ya, uterus, dan vagina. Jadi ini adalah anatomi dari sistem reproduksi. Nah, ini terkait dengan ilmu gizi juga sangat penting ini nanti ya. Terutama misalnya, katanya kalau mau punya anak perempuan gimana, laki-laki gimana. Nah itu terkait dengan gizi juga kan. Nah jadi perempuan itu punya siklus ya, siklus bulanan. Ini garis-garis ini jumlahnya 28 ya. Jadi satu bulan siklusnya rata-rata orang, ini rata-rata ya, bisa plus minus ya, itu 28 hari ya. Nah pada ini titik nolnya diambil saat mulai haid. Dari titik nol ini mulai haid. Jadi pada permulaan haid itu ya, menstruasi, progesteron akan meningkat. Nah, kandungan progesteron yang tinggi memberikan instruksi bahwa sel itu harus lepas. Terjadilah menstruasi. Nah estrogen pada kondisi yang rendah. Nah kemudian progesteron berkurang, estrogen naik. Nah mulai estrogen itu pada konsentrasi yang signifikan, ini adalah mulai masa subur ya. Terus sampai paling tinggi ini adalah puncak dari masa subur ya. Nah terus kemudian turun lagi estrogennya, progesteronnya naik ya, progesteron naik. Ini instruksinya adalah kita lihat titik merah ini. Saat progesteron naik, titik merahnya akan lepas dari ovarium, lepas dari tuba falopi. Ya, jadi progesteron itu instruksinya adalah melepaskan sel, jadi lepas dari tuba falopi. Nah, kesuburan yang paling tinggi, peluang fertilisasi yang paling besar, itu sebenarnya ada di sini nih, antara di sini sama di sini. Saat sel telur itu ada di tuba falopi. Jadi sperma itu harus berenang melewati vagina, rahim, sampai ke tuba falopi. Nah kemudian nanti kalau sudah ketemu dia jadi zigot. Zigot balik lagi ke rahim ke sini. Nah baru nempel di sini. Kalau ketemunya di sini gimana? Udah telat, telurnya udah kematangan itu namanya. Ya. Jadi sel telurnya udah kematangan itu istilah ya. Jadi tidak bisa. Jadi peluang fertilisasinya rendah. Nah kesini ya nanti akan lepas nih sel telur sebagai haid.
Nah, sel telur kalau laki-laki produksi unlimited ya, sampai tua masih bisa produksi sperma. Tapi untuk perempuan sel telur itu terbatas. Normalnya antara 300 sampai 400. Ya, kalau misalnya terus jatah saya berapa, Pak? Ya nggak tahu. Tapi normalnya 300 sampai 400. 150 di kanan, 150 di kiri, tiap bulan lepas satu-satu gantian. Jadi tinggal dihitung aja. Taruhlah kasus terburuknya cuman punya jatah 300. 300 bagi 12 itu sekitar 26 tahun ya. Nah, itulah masa produktif kamu, 26 tahun. Lewat dari itu berarti menopause. 26 tahun mulai menstruasi umur berapa? Nah, sekarang ini terjadi sesuatu yang kurang baik sebenarnya. Di mana masa menstruasi itu semakin maju ya. Kayaknya kalau dulu anak-anak cewek-cewek itu SMP gitu baru pada dapat haid. Sekarang kayaknya anak-anak SD juga udah pada dewasa gitu ya. Ini sebenarnya nggak bagus. Seiring dengan masa menstruasinya maju, tapi masa pernikahan mundur. Jadi masa produktifnya lebih pendek. Nah, jadi itu ya. Nah, nggak apa-apa, saya mah nggak mau punya anak banyak-banyak. Oh, bukan itu masalahnya. Begitu masa produktif selesai, berarti tugas perempuan sebagai penerus keturunan itu selesai. Itu biologinya ya. Wah, dengan itu berarti sel tubuh akan mendeteksi bahwa tugasnya sudah selesai. Artinya apa? Proses penuaan akan cepat terjadi. Penyakit lebih mudah datang pada saat masa menstruasi. Pada saat masa menopause. Ya, makanya ini tidak bagus sebenarnya. Tapi ya inilah gara-gara kebanyakan sinetron-sinetron gak jelas ini. Jadi dewasa pada sebelum waktunya ya. Ya, selanjutnya ini adalah sistem organ pada reproduksi pria. Jadi pada reproduksi laki-laki, sistem organnya itu termasuk sperma pertama dihasilkan di testis ya. Ada 2 juga, tapi produksinya bisa bersamaan ya. Oleh karena itu bersamaan tapi nggak sama jumlahnya ya. Jadi jumlahnya nggak sama, bisa kanan lebih banyak, bisa kiri lebih banyak, itu genetik. Nah, kemudian produksi, setelah diproduksi itu ditampung di sini ya, seminal vesicle ini ya, vesicle itu akan dicampur dengan bahan bakar. Ya, bahan bakarnya apa? Fruktosa. Ya, jadi sperma itu butuh fruktosa. Ya, kalau enggak dia nggak bisa makan, nggak mau kerja nanti males. Nah, setelah itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu berfungsi sebagai pompa yang akan membantu menembakkan sperma sehingga bisa mencapai sel telur. Nah, selanjutnya ada Cowper gland ya, kelenjar Cowper. Ini berfungsi untuk memberikan pelumas untuk mempermudah aliran sperma baik di uretra, di saluran kencing ini, sampai kepada di rahim dan tuba falopi. Jadi itu sistem reproduksi dari laki-laki. Nggak apa ya, ini udah dewasa kan ya, anak gizi juga lagi. Ya, kemudian ini adalah sistem pelindung. Ya, intergumentary system itu adalah sistem pelindung. Apa itu pelindung ya? Untuk melindungi. Apa sistem pelindung? Kulit. Jadi melindungi dari radiasi. Ya, jadi kalau kulitnya tidak putih itu bagus juga. Karena kalau kulit putih itu lebih mudah terkena radiasi. Jadi kalau kamu lihat orang-orang dari etnis Cina, Jepang itu ya, atau dari orang-orang Eropa, kalau kamu lihat dari dekat, itu kulitnya itu kayak ada bintik-bintik coklat hitam itu ya. Itu namanya hiperpigmentasi. Terjadi karena kulitnya mereka terlalu putih. Kalau kena sinar UV akan menyerap sinar UV itu dan selnya akan mengalami hiperpigmentasi. Jadi sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Teman kita tuh diracuni sama definisinya orang-orang Korea-Koreaan itu. Jadi yang cantik itu harus putih gitu. Padahal kita kan harusnya kuning langsat gitu kalau Jawa Melayu ya. Ya kalau yang dari timur ya katanya hitam manis gitu ya. Ya sudah. Dengan definisi itu saja, nggak usah ribet-ribet. Nah, selanjutnya juga sistem pelindung ini punya kelenjar-kelenjar ya, yang berguna mempertahankan suhu, yaitu kelenjar keringat ya. Ini adalah mendinginkan kulit kita. Jadi pada kondisi olahraga, kondisi panas, keringat itu keluar, memberikan air, nanti airnya ketiup angin, itu akan terjadi penurunan suhu tubuh. Ya, jadi anatomi
anggota dari sistem organ pelindung adalah kulit, terus kemudian pembuluh darah permukaan, reseptor-reseptor, dan kelenjar-kelenjar pada kulit. Jadi ini gambar kulit. Ini kulit ya. Yang paling luar ini namanya sel epidermis, jaringan epidermis. Nah, di situ ada juga rambut-rambut atau bulu-bulu pada kulit kita ya. Kemudian ada pori-pori. Di bawah pori-pori ini ada kelenjar minyak. Ada bukan kelenjar minyak, maaf. Ada kelenjar keringat. Ya, jadi pori-pori ini akan melepaskan air. Kelenjar keringat. Nah, kemudian di sekeliling rambut ini ada kelenjar minyak. Namanya sebaceous gland. Gunanya buat apa sih? Untuk merumasi rambut. Ya, karena tujuannya dari rambut-rambut bulu kita ini adalah untuk melindungi kita dari perubahan suhu. Jadi pada suhu dingin, bulu-bulu ini akan berdiri. Ya, berdiri itu harus dilumasi oleh minyak tadi sehingga tidak basah ya. Jadi kita tidak kedinginan. Jadi itu. Nah, cuman pada kondisi tertentu nanti ini bisa tersumbat nih. Lihat kan ini ada yang kuning-kuning ini ke atas tipis ya. Ini bisa tersumbat oleh apa? Kotoran. Ya, misalnya saja ya sisa kosmetik yang terlalu tebal atau debu-debu menyumbat ini. Nah, kalau ini tersumbat, nanti kan di sini produksi terus minyaknya. Jadi bengkak di sini. Ya. Jadi yang namanya jerawat. Ya. Jadi minyaknya, dan minyak itu kalau dia tersumbat lama dia akan jadi keras. Jadi keras, jadi mengendap karena banyak kolesterol di situ. Jadi keras, jadi itu yang terjadi pada jerawat ya. Nah, terus kemudian kalau sudah begitu nanti bakteri juga bisa datang. Kenapa? Karena begitu ini tersumbat, ini bengkak, ini ada pembuluh darah nih di sini. Ya, otomatis kan jadi kegencet juga. Mungkin ada darah-darah yang masuk ya, itu bakteri suka, itu datanglah bakteri. Tambah parah jerawatnya. Nah, itu tentang kulit ya. Selanjutnya sistem rangka. Sistem rangka itu adalah tulang, bukan otot ya. Kalau otot itu sistem gerak. Nah, jadi beda. Jadi sistem rangka itu tulang dan sendi. Manusia memiliki 206 tulang. Yang terbanyak itu ada di kaki. Kaki kita tuh tulangnya kecil-kecil banyak. Ya, fungsi fisiologisnya memberi bentuk tubuh. Ya, organisme-organisme kayak ubur-ubur itu nggak punya tulang. Kita udah belajar itu tidak punya tulang, makanya bentuknya nggak jelas. Dan melindungi organ-organ vital. Tulang dada nih melindungi paru-paru ya. Tulang selangkangan nih melindungi sistem reproduksi. Kemudian menyimpan mineral yaitu kalsium dan fosfor. Juga sebagai penempelan otot untuk bergerak dan pembentukan sel darah. Jadi sumsum tulang belakang ini adalah pembentukan sel darah. Pada kasus kanker darah ya itu harus ganti sumsum tulang belakang. Nah, jadi ini gambar tulang. Ya, ini sel tulang, ini berbentuk spons kayak gini ya, berlubang-lubang sehingga kita jadi ringan. Kalau tulang itu penuh, ya jadi keras sih, tapi jadi berat. Tuh, jadi berlubang-lubang. Nah, tapi pada orang yang suka karate misalnya, mukulin, ini lama-lama lubangnya akan ketutup nih. Sehingga jadi lebih keras tulangnya dia. Nah, terus kemudian di dalam tulang ini ada pembuluh darah yang menyuplai nutrisi untuk sel tulang. Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya sistem gerak atau sistem otot. Ya, anggotanya tentu otot ya. Otot itu ada 3. Otot ini otot daging, otot jantung, satu lagi otot yang terkait dengan lemak. Nah, selanjutnya secara fisiologi ini menggerakkan tulang, mempertahankan bentuk tubuh kita ya, dan menghasilkan panas. Jadi bergerak ini menghasilkan panas. Kalau kita kedinginan kita bergetar kan, itu otot yang menggetarkannya, sehingga kita menjadi menghasilkan panas. Ini gambar serabut otot. Selanjutnya sistem limfe atau limfatik. Sistem limfatik ini berguna untuk pertahanan tubuh kita ya, melawan penyakit. Jadi sel-sel darah putih antibodi itu dari sistem limfatik masuk ke pembuluh darah, nanti masuk ke limfatik lagi gitu. Jadi ibaratnya negara, jalanan untuk sipil dan militer itu dipisah, bandara sipil dan militer itu dipisah, sehingga kalau ada apa-apa militer itu bisa bergerak lebih cepat, jadi nggak ikut di pembuluh darah.
Jadi anggotanya secara anatomi adalah pembuluh limpatik, nodus limpatik atau percabangan antara pembuluh limpatik dengan pembuluh darah ya, limpa, timus, dan kelenjar amandel pada anak-anak. Nah, jadi ini anggota dari sistem limpatik. Ya, perhatikan ini pembuluh darah yang besar, banyak sistem limpatik yang bermuara di pembuluh darah. Jadi nanti masuk ke sini nih antibodi, sel darah putih masuk ke sini. Nanti keluar lagi di tempat lain. Balik ke sistem limpa lagi untuk dibersihkan. Oke, itu bagian pertama dari kuliah ini ya tentang sistem organ. Bagian kedua kita akan membahas mengenai homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis adalah proses menjaga keseimbangan dalam tubuh. Kenapa harus dijaga? Kalau tidak dijaga ya kita bisa sakit. Contoh yang pertama adalah suhu. Suhu tubuh kita harus dijaga konstan. Suhu tubuh naik, demam. Protein terdinaturasi, tidak bisa mikir, halusinasi. Suhu tubuh turun, menggigil. Ya, bisa kematian, bahaya juga. Jadi suhu tubuh ini harus dijaga konstan. Itu homeostasis. Salah satu contohnya suhu tubuh. Tapi homeostasis nanti ada 3 ya. Nanti kita akan lihat. Oke, jadi homeostasis dibagi menjadi 3. Yang pertama homeostasis thermoregulation atau pengaturan suhu tubuh. Yang kedua osmoregulation atau pengaturan air atau tekanan osmotik. Yang ketiga glucoregulation atau pengaturan gula atau glukosa. Jadi ini 3 homeostasis dalam tubuh kita. Oke, yang pertama kemudian apa saja sih yang berperan dalam homeostasis? Yang pertama adalah otak ya. Yang kedua otot, ketiga kulit, keempat paru-paru, kelima pankreas, dan yang keenam ginjal. Ini adalah organ-organ yang berperan pada proses homeostasis. Oke, kita bahas satu-satu dari thermoregulation. Jadi suhu tubuh orang normal itu 37 derajat rata-rata. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi ingat, ini adalah suhu inti tubuh, core temperature. Di mana itu inti tubuh? Inti tubuh itu ada 3. Jantung, hati, dan ginjal. Makanya itu mengukur suhu tubuh yang paling tepat itu adalah di ketiak, ya, di dalam mulut, dan di dalam anus. Nah, jadi itu di dalam untuk mengukur suhu tubuh. Jadi kalau diukurnya di sini terus di tengah, ya itu sebetulnya bukan 37 sih kalau itu normalnya ya. Harusnya di bawah daripada 37. Belum lagi nanti habis wudhu diukur. Itu udah nggak bener deh. Nah, jadi itu. Dan satu lagi, suhu tubuh itu bervariasi. Suhu tubuh pagi hari itu bisa lebih rendah daripada suhu tubuh malam hari. Ya karena pagi itu baru bangun tidur, metabolisme lambat, darah lambat, jadi suhu tubuh rendah. Tapi begitu kita beraktivitas, suhu tubuh tuh naik. Olahraga tuh suhu tubuh naik, panas badan kita. Ya meskipun nggak naik sampai 2 derajat ya, enggak, paling 0, sekian gitu. Ya itu suhu tubuh. Nah tapi beda suhu tubuh antara bagian luar, misalnya saja kaki, jari kaki itu paling mudah berubah. Kalau kita kedinginan, suhu tubuh kita 37 dalamnya, tapi di kaki itu bisa turun sampai 25 misalnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, bagaimana mengatur suhu tubuh? Kalau suhu tubuh rendah, bagaimana kita bisa meningkatkan suhu tubuh? Yang pertama dengan bergerak, olahraga, yang meningkatkan suhu tubuh. Bergemetar, menggigil itu meningkatkan suhu tubuh. Vasokonstriksi, artinya pembuluh darah itu semakin mengecil. Pembuluh darah mengecil sehingga wajah itu menjadi pucat, itu suhu tubuh akan meningkat. Kemudian menggunakan pakaian yang menjaga suhu seperti orang-orang ini. Nah, kemudian bagaimana kita menurunkan suhu tubuh? Berkeringat tadi ya. Kalau keringat, nanti keringatnya ketiup angin akan menjadi dingin, suhu tubuh turun. Vasodilasi, pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darah melebar. Karena melebar, dia lewat di tangan, di kaki, itu melepaskan panas. Panasnya lepas, jadi suhu tubuh turun. Dan yang terakhir, membuka pakaian yang tidak diperlukan untuk menurunkan suhu tubuh. Tapi kok orang-orang Arab malah pakaiannya banyak-banyak? Iya, tapi kan itu bahannya bahan-bahan yang menyerap keringat. Jadi ya sebenarnya sama saja. Gitu ya. Jadi bukannya terus tertutup itu lebih panas, enggak, tergantung jenis pakaiannya ya. Malah justru kalau mereka nggak kayak gitu bisa terlalu panas, kebakar ya.
kan menyengat sekali mataharinya. Jadi bagaimana suhu tubuh dikontrol? Yang mengontrol suhu tubuh itu di sini, dalam otak ini ada yang kecil sekali, namanya hipotalamus. Hipotalamus ini berguna untuk mengontrol suhu tubuh. Ya, saat kita pada tempat yang dingin nih, kayak sekarang lagi musim hujan nih, dingin kadang-kadang bergetar gitu ya. Itu terjadi karena hipotalamus menginstruksikan kepada otot bahwa kita dingin, jadi otot tuh harus bergetar biar timbul panas. Kemudian vasokonstriksi tadi, penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah tuh menyempit, sehingga kan kalau sempit kan terjadi gesekan, maka panas akan terbentuk. Nah, saat pembuluh darah menyempit, maka kulit akan menjadi putih. Karena darah yang mengalir jadi berkurang. Jadi pucat. Makanya orang kalau kedinginan jadi pucat. Sebaliknya kalau kepanasan, orang jadi merah. Kenapa? Karena pembuluh darah melebar. Agar darah mengalir lebih banyak. Sehingga bisa berkeringat lebih banyak. Jadi suhu tubuh bisa turun. Jadi itu namanya vasodilasi. Nah, selanjutnya adalah osmoregulation, keseimbangan cairan. Jadi selain suhu, yang perlu dijaga adalah cairan tubuh. Kalau cairan tubuh berkurang banyak, kita akan mengalami proses yang namanya dehidrasi ya. Kita mengalami dehidrasi. Nah, jadi tubuh kita itu terdiri antara 60-70% air, cairan. Kalau cairan ini berkurang 1% saja, maka kita akan mengalami dehidrasi. Jadi kita harus menggantikan dengan air lagi. Nah, cairan ini akan dilepaskan kalau kita berolahraga ya, terus kemudian buang air tuh kan. Nah, ini. Jadi kalau 1% berat tubuh misalnya beratnya 50 kilo, berarti 1% itu 500 gram. Setengah kilo. Jadi kalau setengah kilo ini hilang sebagai cairan saja ya, bukan sebagai padatan, maka kita akan menderita dehidrasi. Jadi dehidrasi itu bisa menyebabkan pusing, ya, mulut menjadi kering, kencingnya menjadi pekat gitu ya, urinnya pekat. Nah, ini berbahaya. Kalau terlalu pekat jadi terlalu kental, nanti ginjal jadi berat nyaringnya. Jadi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi apa yang menyebabkan dehidrasi? Berkeringat secara banyak. Jarang minum. Nih mahasiswa nih biasanya nih suka jarang minum. Makan makanan yang asin-asin. Begitu makannya asin-asin, gorengan. Ya, kentang goreng, tahu bulat, waduh. Itu banyak sekali garamnya ya. Bernapas pada udara yang kering ya. Kalau di Indonesia sih nggak terjadi, tapi kalau pada daerah-daerah subtropis itu kadang udaranya sangat kering sampai kulit pecah-pecah. Itu dehidrasi juga. Kemudian minum kafein dan alkohol. Kafein dan alkohol untuk metabolismenya perlu banyak air ya, sehingga kalau minum kopi itu harus banyak minum air putih. Kalau nggak ini merusak ginjal juga, dehidrasi juga. Dan yang terakhir adalah tentu saja diare. Nah, yang ketiga itu adalah glucoregulation. Gluko artinya glukosa atau gula. Kadar gula di tubuh juga harus dijaga. Kalau ketinggian namanya hiperglikemia atau diabetes. Nanti kalau luka jadi susah sembuhnya. Kenapa? Karena tekanan osmotik sel tinggi, bakteri mudah datang, sel mudah rusak, jadi bahaya. Kalau turun namanya hipoglikemia, bisa lemes, pingsan, bisa meninggal bahkan. Kalau terlalu rendah, makanya suhu harus kadar gula darah itu harus dijaga normal. Tapi kadar gula darah ini fluktuasi ya. Beda. Nah, normalnya itu pada kondisi puasa, makanya kalau ngukur tuh harus puasa dulu. Itu 70 sampai 100 mg per desiliter. Ya, jadi yang mengatur kadar gula darah itu namanya pankreas. Kalau kita habis makan, gula darah naik. Pankreas melepaskan insulin. Insulin akan menginstruksikan perpindahan gula dari darah ke dalam sel, sehingga gula darah akan turun. Kalau kita pada kondisi puasa, glukagon keluar dari pankreas.
Glukagon akan menginstruksikan sel hati dan sel otot, ya terutama sel hati, untuk melepas glikogen masuk ke dalam darah, sehingga kadar gula darah naik lagi menjadi normal. Jadi pankreas itu sangat penting. Orang yang pankreasnya rusak, misalnya jatuh, makan makanan yang nggak sehat, rusak pankreasnya, diabetes. Jadi ini pankreas, ukurannya kecil, sebesar 2 jari ini mungkin. Tapi kalau rusak, sengsara seumur hidup. Makanya makan tuh harus dijaga. Terus gimana menjaganya? Jadi pankreas itu mengeluarkan insulin 3 kali sehari. Kalau biasa makan jam 6, jam 12, jam 6 misalnya, ya pankreas keluar jam segitu insulinnya. Jam 6, jam 12, jam 6. Begitu jam 6 belum makan, jam 6 pagi, pankreas sudah ngeluarin insulin. Tapi loh, kok nggak ada gula? Ternyata jam 10 baru makan, ya nggak ada insulinnya, akhirnya gula darah tinggi. Nah jam 12 keluar lagi insulinnya, tapi nggak makan. Baru jam 2 nanti makan lagi. Nanti juga malam gitu lagi, jam 6 sore nggak makan, jam 10 malam baru makan. Wah, ini yang menyebabkan pankreasnya stres. Ini saya produksi insulin nggak dipakai, udah deh saya nggak mau produksi lagi. Udah, pankreas nggak produksi insulin, diabetes deh orang tersebut gitu ya. Oke, itu adalah homeostasis. Nah, sekarang kita sampai pada bagian ketiga dari pertemuan hari ini, yaitu tentang perilaku hewan, ya, animal behavior. Nah, perilaku hewan itu ilmu yang mempelajarinya namanya etologi. Etologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku hewan. Nah, yang pertama pergerakan hewan. Ada 3 jenis pergerakan hewan: kinesis, taksis, dan migrasi. Apa itu kineksis? Kineksis adalah pergerakan hewan terhadap suatu rangsangan tertentu. Ya, misalnya ini serangga. Kita taruh di 2 cawan petri yang kering dan yang basah. Dia akan mencari yang basah di mana? Dia akan bergerak menuju yang basah. Itu namanya kinesis. Yang lainnya adalah pergerakan serangga mencari tempat yang teduh. Pergerakan ikan, ya, ikan ke hulu sungai, misalnya salmon. Itu adalah pergerakan kinesis. Dia mengindra ini adalah taksis, ya, taksis. Jadi kalau kinesis itu tidak beraturan. Tidak beraturan sampai mencari tempat yang disenangi, itu kinesis. Kalau taksis ini terjadi karena suatu rangsangan. Ya, ini makin teduh, ada arus air. Nah, itu akan taksis. Nah, yang ketiga itu adalah migrasi. Nah, migrasi ini sangat kompleks dan kemungkinan diatur oleh genetik juga, ya. Jadi misalnya migrasi burung, migrasi kupu-kupu, itu adalah pola pergerakan hewan. Yang kedua, ini kita akan pelajari tentang komunikasi antar hewan. Jadi komunikasi antar hewan itu ada 4. Yang pertama komunikasi dengan kimia. Yang kedua komunikasi visual, ya, penglihatan. Yang ketiga audio, suara. Dan yang keempat taktil. Ya, apa itu nanti kita akan bahas. Oke. Yang pertama komunikasi kimia. Ada yang namanya feromon, tapi katanya feromon ini untuk menarik pasangan saja. Enggak. Jadi feromon itu macam-macam. Ada seks feromon, ini yang untuk menarik pasangan, ya. Jadi banyak parfum-parfum itu struktur kimianya dibuat menyerupai hormon seks, sehingga kalau disemprot nanti akan membuat lawan jenis tertarik. Tapi ya nggak kayak di iklan-iklan. Kalau di iklan-iklan cowok disemprot-semprot, nanti cewek-cewek cantik tertarik. Ya kalau disemprot ya semua cewek tertarik. Nenek-nenek juga akan tertarik gitu, karena bau feromon dari laki-laki gitu ya. Nah, kemudian trail feromon, feromon jejak. Misalnya semut, itu meninggalkan trail feromon. Jadi akan mengikuti semut yang lain. Alarm feromon, feromon alarm. Ikan ini kalau kita berikan darah dari predatornya, dia ngumpulnya di pojok. Ini adalah alarm feromon. Selanjutnya komunikasi visual, misalnya burung merak mau kawin, ya. Komunikasi visual, dandan. Gitu ya. Selanjutnya komunikasi audio, suara. Burung-burung itu mengembangkan komunikasi audio untuk menarik lawan jenisnya. Katak juga sama, untuk menarik lawan jenisnya mengeluarkan suara tertentu dari kantong di bawah mulutnya. Nah, yang terakhir adalah komunikasi taktil. Nah, ini adalah komunikasi yang cukup rumit, ya. Misalnya
bentuk komunikasi taktil ini biasanya dari sentuhan. Misalnya pada primata ya, pada kera, ini adalah ngambilin kutu dari yang senior. Ini monyet junior ya, subordinat mengambilin kutu dari monyet yang senior. Ini adalah komunikasi taktil. Nah, selain itu ada contoh-contoh komunikasi lain, misalnya lebah. Lebah ini menarik ya. Jadi sekarang sudah diketahui bahwa lebah itu punya yang namanya waggle dance, tarian lebah. Ya, tarian lebah ini berguna untuk menunjukkan letak makanan, ya, jarak dan letak makanan. Jadi lebah akan membentuk tarian angka 8 ini ya. Misalnya yang ini, ya ini joget belok-belok, muter kanan. Joget putar kiri. Nah, ini adalah arah terhadap matahari dari suatu posisi makanan. Jadi jumlah joget-jogetnya itu akan sesuai dengan jarak dan sudutnya itu akan sesuai dengan arah. Jadi lebah yang selanjutnya bisa tahu di mana makanan itu berada. Itu tarian lebah. Nah, kemudian ini adalah perilaku hewan. Yang pertama ada yang namanya perilaku agnostik ya. Jadi perilaku agnostik ini dikembangkan untuk menghindari konflik. Biasanya kalau di hewan tuh misalnya dengan teriakan ya, harimau, beruang, yang teriaknya lebih kuat maka dialah pemimpinnya. Sehingga ini menghindari perkelahian, menghindari kematian. Yang kedua adalah perilaku dominan. Jadi misalnya seperti ini, kera. Kera itu makhluk sosial berkelompok ya. Simpanse. Ya, jadi kalau ada simpanse yang lebih kuat, maka simpanse yang lemah itu akan jongkok dan membelakanginya. Kalau kita mah justru marah ya. Jadi kalau raja mah kalau maunya jongkok, disembah itu menghadapnya ya. Tapi kalau simpanse kalau menyembah malah membelakangi gini. Ini artinya menyembah nih. Ini yang bawahan, ini yang bosnya. Ya, jadi ini artinya dia mengakui kepemimpinan yang ini agar tidak terjadi konflik. Nah, yang pemimpin ini namanya adalah alpha. Alpha male. Kalau ini yang namanya beta. Jadi alpha male ini memiliki keunggulan, misalnya pasangannya akan lebih banyak, seperti itu. Dia nggak perlu nyari makan, dia nerima setoran aja gitu. Itu alpha male. Nah, selanjutnya wilayah. Hewan-hewan juga punya perilaku kewilayahan, teritori. Kayak anjing misalnya mengemcingi sudut-sudut itu yang menandai daerahnya dia yang mana tuh. Nah, seperti ini burung ya, membuat sarang, dia pakai jarak ya, menjaga jarak nih. Karena ini adalah kewilayahan. Nah, yang terakhir adalah perilaku altruistik. Altruistik adalah perilaku mendukung. Ya, memang ini akan mengurangi kesempatan suatu organisme, misalnya untuk memperoleh pasangan kalau dia mendukung temannya. Tapi akan memberikan peluang lebih besar untuk organisme itu survive. Ya, ini perilaku-perilaku kehewanan. Jadi hewan saja saling mendukung. Nah, makanya manusia itu sebenarnya harus lebih manusia daripada perilaku hewan ini. Oke, demikian materi kuliah kali ini. Jadi ada 3 bagian ya yang harus diingat: sistem organ, homeostasis, dan perilaku hewan. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa langsung diketik di kolom chat di bawah ini. Oke.